Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video explainer konsep dasar kebijakan pendidikan. Ini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 anggota, yaitu ada Adelinda Maheswari dengan NIM 2007171, lalu Diva Firja Jasmine dengan NIM 2004905, Muhammad Faisal Badruzaman dengan NIM 2009451, dan Putri Aulia Azhari dengan NIM 2007124. Kami akan membahas tentang pengertian kebijakan publik, pengertian kebijakan publik menurut para ahli, karakteristik kebijakan publik, contoh kebijakan publik, pengertian kebijakan pendidikan, karakteristik kebijakan pendidikan, tujuan dan fungsi kebijakan pendidikan, arah kebijakan pendidikan Indonesia, dan yang terakhir prinsip-prinsip dalam kebijakan pendidikan. Di sini ada pengertian kebijakan. Nah, dalam Kamus Politik yang ditulis oleh Marbun di tahun 2007 ini disebutkan nih bahwa kebijakan adalah serangkaian konsep dan prinsip yang menjadi garis besar dan juga dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan di pemerintahan atau juga organisasi. Nah, pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan juga niat sebagai pedoman dalam mencapai suatu tujuan. Nah, lalu di sini ada pengertian kebijakan publik. Nah, dalam KBBI, kebijakan dapat diartikan sebagai serangkaian konsep dan prinsip yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Kepemimpinan dan juga cara bertindak tentang pemerintahan, organisasi dan lain-lain. Nah, pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, dan pedoman untuk manajemen dalam upaya untuk mencapai tujuan. Nah, kebijakan publik sendiri berasal dari dua kata, yaitu kebijakan dan publik, yang dimana kebijakan sendiri berarti suatu tindakan atau keputusan yang bijak tentang suatu aturan atau norma yang tentang suatu aturan dan norma. Nah, sedangkan publik itu sendiri berasal dari kata publik, yaitu artinya lingkungan atau orang-orang sekitar, seperti itu. Nah, maka kebijakan publik berarti tindakan atau keputusan yang diambil untuk suatu aturan dan norma yang dibuat untuk mengatur dan mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat atau lingkungan sekitar. Nah, seperti itu ya. Nah, dalam pustaka internasional, kebijakan publik disebut dengan public policy, yang artinya suatu ketetapan untuk mengatur hak dan hukum dalam bermasyarakat. Nah, dalam sebuah tatanan suatu negara akan banyak sekali peraturan yang dibuat untuk mengatur hak dan aturan dalam bermasyarakat yang akan lebih mudah atau lebih sederhana kita pahami dengan kebijakan publik, seperti itulah. Nah, di sini ada nih, jadi kebijakan publik menurut para ahli gitu. Nah, di sini ada menurut Thomas Hardy atau Thomas Hardy ya. Nah, Thomas Hardy ini menyebutkan dia ini adalah seorang penulis buku. Dari bukunya itu bernama Understanding Public Policy. Nah, yang dimana dikutip dari Rian Nugroho pada tahun 2004 ya, di halaman 3, kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dibuat pemerintah dan mengapa mereka melakukan hal itu dan dampaknya untuk kehidupan bersama. Nah, sedangkan di sini ada lagi menurut Said Zainal Abidin tahun 2004 di halaman 2021, dan Said Abidin ini adalah seorang University of Pittsburgh. Nah, jadi menurut Said Zainal ini adalah kebijakan publik ini adalah sarana untuk mencapai tujuan, menyebutkan kebijakan sebagai program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai, dan praktik. Nah, lalu yang terakhir ada menurut Haynes, Eulau, dan Kenneth Prewitt. Nah, adalah suatu keputusan yang menuntut adanya perilaku konsisten dan pengulangan bagi pembuat dan pelaksana kebijakan. Seperti itu. Selanjutnya, karakteristik kebijakan publik. Ada beberapa karakteristik kebijakan publik yang dapat diidentifikasi, yaitu yang pertama, ada tujuan tertentu yang harus dicapai, seperti pemecahan masalah publik atau public problem solving. Yang kedua, ada tindakan tertentu yang diambil. Yang ketiga, merupakan fungsi pemerintah sebagai layanan publik. Yang keempat, terkadang dalam bentuk keputusan pemerintah yang negatif, yaitu ketetapan untuk tidak melakukan apa-apa. Selanjutnya, contoh kebijakan publik.
Contoh dari kebijakan publik sangat banyak sekali yang dapat dilihat dari negara Indonesia sendiri yang memiliki perundang-undangan yang sangat banyak dalam mengatur tatanan negaranya, baik undang-undang pendidikan, berkendara, bermasyarakat, maupun lainnya. Begitu pula peraturan presiden, TAP MPR, peraturan daerah itu semua adalah contoh dari kebijakan publik yang dimana kebijakan publik sendiri artinya tetapan atau tindakan yang mengatur hal bermasyarakat. Selanjutnya ada pengertian kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan merupakan kegiatan dalam merumuskan langkah dan tahapan dalam penyelenggaraan pendidikan melalui penjabaran visi misi pendidikan yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan pada waktu tertentu. Selain itu, ada juga yang berpendapat bahwa kebijakan pendidikan berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi anggaran pendidikan. Kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik yang mengelola bidang khusus pendidikan dan berkaitan dengan alokasi, penyerapan, dan distribusi sumber pelaksanaan pendidikan dan pengolahan perilaku pendidikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan merupakan kebijakan yang berkaitan dengan bidang pendidikan dalam proses penjabaran visi misi pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan melalui langkah-langkah strategis pelaksanaan pendidikan. Selanjutnya, karakteristik kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan memiliki karakteristik seperti berikut. Yang pertama, memiliki tujuan pendidikan. Kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan khusus yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Tujuan pendidikan yang disiapkan harus lebih terarah dan jelas, serta memberikan gambaran kontribusi terhadap dunia pendidikan. Yang kedua, terpenuhinya aspek legal dan formal. Sebelum kebijakan pendidikan ditetapkan, perlunya memenuhi persyaratan-persyaratan agar kebijakan tersebut valid dan diakui. Oleh karena itu, perlunya kebijakan tersebut bersifat legal melalui persyaratan konstitusional berdasarkan hierarki konstitusional yang berlaku sehingga lahir warisan kebijakan pendidikan. Yang ketiga, memiliki konsep operasional. Kebijakan pendidikan adalah seperangkat pedoman umum. Kemudian kebijaksanaan pendidikan harus memiliki manfaat operasional yang dapat diusahakan. Oleh konsep operasional ini harus dimiliki agar pencapaian tujuan dapat diukur dengan jelas. Yang keempat, dibuat oleh yang berwenang. Kebijakan pendidikan dirumuskan dan dibuat oleh para ahli yang memiliki hak dan wewenang dalam pengambilan kebijakan. Hal ini agar tidak ada masalah baru yang dihasilkan dari kebijakan tersebut. Yang kelima, dapat dievaluasi. Kebijakan pendidikan harus dievaluasi. Jika kebijakan itu baik, maka kebijakan tersebut dapat dikembangkan. Namun, jika kebijakan itu salah, harus diperbaiki. Yang keenam, memiliki sistematika. Kebijakan pendidikan memiliki sistematika yang berkaitan dengan semua aspek yang terkandung di dalamnya. Sistematika harus memperhatikan efisiensi, efektivitas, dan berkelanjutan. Kebijakan juga harus non-pragmatis dan diskriminatif. Kebijakan juga tidak boleh menjadi struktur yang rapuh. Hal ini agar kebijakan yang lahir tidak mengalami cacat hukum, baik internal maupun eksternal. Selanjutnya, tujuan dan fungsi kebijakan pendidikan. Dilihat dari pemahaman pandangan dasar tujuan kebijakan ketika terhubung dengan pendidikan, maka dapat dikelompokkan menjadi beberapa sisi, yaitu yang pertama, dilihat dari sisi tingkatan masyarakat. Tujuan kebijakan di sini dapat diamati dan ditelusuri dari sifat tujuan universal pendidikan. Hal ini adalah analisis fakta dan realitas yang tersebar luas di masyarakat karena pendidikan dalam arti umum mendidik kehidupan bangsa. Yang kedua, dilihat dari sisi tingkatan politisi. Tujuan dari kebijakan ini dapat diamati dan ditelusuri dari kontribusi pendidikan terhadap pembangunan politik di berbagai tingkat sosial. Pendidikan yang telah menjadi kebijakan publik diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam rangka menciptakan generasi manusia dalam aspek keseimbangan antara hak dan kewajiban, sehingga wawasan, sikap, dan perilaku mereka semakin demokratis. Arah kebijakan pendidikan Indonesia. Kebijakan pendidikan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Diarahkan untuk mencapai hal-hal berikut. Yang pertama yaitu mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan berkualitas tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya masyarakat Indonesia yang berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan yang berarti. Yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan akademik
dan profesional, serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga mampu berfungsi secara optimal, terutama dalam meningkatkan pendidikan karakter dan etika dalam rangka mengembalikan kewenangan lembaga dan tenaga kependidikan. Ketiga, reformasi sistem pendidikan meliputi pembaruan kurikulum dalam bentuk diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan lokal, dan diversifikasi jenis pendidikan secara profesional. Yang keempat, memberdayakan lembaga pendidikan bagi sekolah maupun di luar sekolah sebagai pusat budaya nilai, sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Yang kelima, mereformasi dan menstabilkan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip-prinsip desentralisasi, otonomi ilmiah, dan manajemen. Yang keenam, yaitu meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pemerintah untuk membangun sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang ketujuh, mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu, dan komprehensif melalui upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa sehingga generasi muda dapat berkembang secara optimal, disertai dengan hak dukungan dan perlindungan sesuai dengan potensinya. Yang kedelapan, meningkatkan penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah, dan koperasi guna meningkatkan daya saing produk yang berbasis sumber daya lokal. Prinsip-prinsip dalam kebijakan pendidikan. Terkait pembahasan kebijakan pendidikan adalah sebagai kebijakan publik. Beberapa prinsip antara lain. Yang pertama yaitu nilai pendidikan harus mewarnai setiap kebijakan negara dalam berbagai bidang sehingga aspek kemanusiaan, keadilan sosial, keadilan ekonomi, pemerintahan pembangunan, keadilan hukum mencerminkan keadilan bangsa yang bermoral dan bermartabat. Jadi nilai-nilai pendidikan harus berperan proaktif untuk masuk ke seluruh area yang berkembang di masyarakat, sejalan dengan era globalisasi yang semakin cepat dan memiliki pengaruh besar. Yang kedua, pendidikan harus bebas dari intervensi kekuasaan dan konflik kepentingan. Namun pada kenyataannya, pendidikan tidak bisa dipisahkan sebagai alat merayu masyarakat secara umum untuk perebutan kekuasaan. Hal ini mengakibatkan penentuan pembuat kebijakan pendidikan, dalam hal ini pemerintah pusat, akan dipengaruhi nuansa politik dan syarat dengan kepentingan tertentu. Yang ketiga, pendidikan harus menghidupkan sistem politik dan prinsip tata kelola negara. Pendidikan berperan dalam memberikan masukan berupa penguasaan kompetensi dan aspek profesionalisme. Dan yang tidak kalah penting juga harus mengubah moral dalam dunia politik. Yang keempat, nilai pendidikan harus menjadi semangat yang menjiwai kepribadian dan budaya bangsa yang menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Pendidikan memiliki peran penting yang bertugas menyatukan dan memberikan keseimbangan, bahwa setiap individu memiliki sifat dan perilaku berbeda yang ada di balik budaya mereka, tidak mencegah untuk selalu menghormati satu sama lain. Yang kelima, pendidikan harus menjadi garda terdepan proses perubahan dan menjadi lokomotif perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena pendidikan adalah pusat atau inti dari perkembangan dan perkembangan peradaban berbagai bangsa dengan mengubah pola pikir. Dari paparan materi yang sudah diberikan tadi dapat ditarik kesimpulan yaitu kebijakan pendidikan ini memiliki beberapa karakteristik, yakni memiliki tujuan pendidikan, terpenuhinya aspek legal dan formal, memiliki konsep operasional, dibuat oleh pihak berwenang, dapat dievaluasi dan memiliki sistematika dengan tujuan untuk mendidik dengan secara menyeluruh bagi semua kehidupan bangsa. Kebijakan pendidikan ini pula telah dimuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 terkait dengan sistem pendidikan nasional.